Baik, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mengikuti seminar fokus keluarga ya, tentang warisan ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Oskar Parpahan, sekaligus memimpin di dalam doa kita. Kepada Pak Oskar kami persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya untuk membuka acara fokus pada keluarga ya. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita, khususnya kita keluarga-keluarga, sehingga kita diberikan waktu, kesempatan untuk menerima berkat Tuhan malam hari ini melalui acara fokus pada keluarga dengan tema warisan ilahi ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edu dan Bu Eli yang mau untuk bersama-sama dengan kita untuk kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa dari Pak Edu dan Bu Eli ya. Sekali lagi terima kasih Bang Edu, dan kepada saudara-saudara semua, shalom semuanya. Selamat menikmati berkat Tuhan malam hari ini di acara kita yang sangat spesial, fokus pada keluarga dengan tema warisan ilahi. Nah, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dari semua satelit di Semarang, luar kota, juga ada saya lihat tadi dari Singapura ya. Puji Tuhan, biarlah malam hari ini kita Pak Tama dan istri ya, biarlah malam hari ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, juga terima kasih buat Pak Roni dan tim yang menyiapkan acara ini. Biarlah melalui acara ini kita terus bersemangat melayani Tuhan pada fokus pada keluarga, membawa banyak keluarga masuk ke dalam rancangan dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beracara fokus pada keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Roni. Mohon dipimpin dalam doa pembukaan. Oh ya, betul ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama melalui daring Tuhan untuk acara fokus pada keluarga. Kami siap Tuhan menerima berkat Tuhan yang luar biasa untuk membawa kami Tuhan terus ada di dalam track-nya Tuhan. Untuk kami terus Tuhan boleh menggenapi rencana Tuhan, khususnya bagi keluarga kami, bagi masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu, Pak Edu dan Bu Eli yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap saat ini Tuhan, membuka hati kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita sebentar lagi akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak dan Ibu Pendeta Edu. Selamat datang semuanya, Bapak Ibu terkasih dari dalam kota maupun luar kota. Kita mau persiapkan hati kita mau masuk ke rantah kasih Tuhan, memohon bimbingan Tuhan sepanjang acara malam hari ini. Benar Tuhan, ini hidup kami ya Allah. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menjadi bejana bagi kemuliaan nama. Hanya kepadamu ku
Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. ini kami Tuhan. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Haleluya, oh haleluya, untuk kehendak Tuhan. Oh ini hanya bagi-Mu, Ini hati kami haleluya. bagi kemuliaan-Mu, bagi hormat nama-Mu Tuhan. Kami siap Kau bentuk Yesus, pimpin kami, hidup kami menungganmu. Bagi Haleluya. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan, ini keluarga kami Tuhan, ini seluruh hidup kami. Iraposiana nana masanta. Segenap hidup kami ya Tuhan, seluruh cita-cita kami ya Tuhan, seluruh mimpi kami ya Hanya Tuhan, bagi-Mu Yesus. hanya
bagi kemuliaan semuanya. Berikan bagi kami ya Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Segenap hidup kami, seluruh keluarga kami ya Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu ya Allah. Hidup kami, pikiran kami, cita-cita kami, masa depan kami, Engkau ambil alih ya Tuhan. Jadikan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Agar melalui hidup kami, anak-anak kami bisa mengetahui siapa Engkau. Agar melalui perkataan kami, anak-anak kami mempercayai janji-Mu ya Allah. Orang sekeliling kami mengenal Engkau melalui keluarga kami ya Allah. Acara malam hari ini ya Allah, sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami pribadi lepas kalian. Benar ya Allah, tidak ada yang tersisa. Seluruh hidup kami adalah bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Benar Tuhan, hidup, hati, pikiran kami, jadikan semuanya menjadi bejana yang Kau bentuk sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan, bukan keinginan kami. Siapkan hati kami malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi Bapak dan Ibu terkasih. Kiranya seluruh hikmat-Mu, seluruh kebenaran-Mu tersampaikan sempurna malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, shalom semua. Sudah dimulai ya? Ya, sudah. Oke. Baik, puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman dari GKD Semarang dimanapun berada. Puji Tuhan, ya terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk sharing tentang topik yang diberikan adalah warisan ilahi. Ini boleh saya share screen, dikasih izin ya untuk share PowerPoint-nya? Ya, bisa Pak Edu, sudah. Oke. Ya, kita mau lihat sebentar dari Maleakhi pasal 2 ayat 15. Ya, Maleakhi 2 ayat 15 bilang, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, kalau kita lihat dari Maleakhi 2 ini 15, tujuan Tuhan atas suami istri bukan hanya persekutuan daging, tapi persekutuan daging dan roh. Ya, persekutuan daging artinya hubungan intim suami istri yang menghasilkan keturunan anak-anak ya. Tapi kemudian harus dijadikan juga hubungan yang spiritual, ya persekutuan yang roh juga, dan yang dikehendaki adalah persekutuan roh ini adalah keturunan ilahi.
Perintah Tuhan jelas bahwa kita harus menghasilkan, kita harus menjadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang ilahi, bukan hanya keturunan daging kita, tapi adalah keturunan ilahi juga. Ini perintah Tuhan dari Maleakhi 2 untuk suami istri, jadikan keturunan ilahi. Lalu dari Kejadian 1 ayat 28 juga jelas Allah memberkati mereka ini suami istri, lalu berkata mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah penuhi bumi. Ini pun juga perintah untuk mewariskan, menjadikan banyak keturunan, tapi keturunan yang ilahi, supaya bumi ini dipenuhi dengan takut akan Tuhan, dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan untuk kita juga mewariskan kepada anak-anak kita warisan yang ilahi, supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan, yang menguasai bumi dalam arti positif, karena mereka berguna bagi Tuhan. Nah, ya saya ingin sampaikan kesaksian satu keluarga. Ini satu keluarga, seorang pengusaha pernah saksikan begini, dia sekolahkan anaknya di luar negeri. Ya, kemudian setelah dia sekolahkan anaknya di luar negeri, berhasil, tamat, tapi satu ketika dia bagi ke seorang rekan saya, dia share, ini penyesalan saya yang paling besar seumur hidup adalah menyekolahkan anak saya di luar negeri. Itu penyesalan seumur hidup. Nah, sebetulnya kalau positif, anaknya berhasil, lalu kerja baik, itu luar biasa dan juga takut akan Tuhan. Tapi yang dia sedihkan bahwa anaknya ini ternyata sekolah kemudian mentalnya berubah luar biasa, ya dia tidak mendasari dengan dasar iman yang kuat, kemudian jadi seperti orang barat, ya mentalnya budaya barat yang jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, kemudian juga biasanya kalau orang barat ya hidup bersama dulu baru nikah, ya mereka nggak peduli dengan masalah aturan-aturan firman Tuhan. Dan kemudian ya kalau kita melihat situasi terakhir, saya dengar bahwa banyak orang tua hubungan dengan anaknya tidak baik karena mereka tadi ya begitu banyakkan hidup bersama, sehingga anak-anak sering ditelantarkan karena orang tua berganti-ganti pasangan. Lalu dan hal yang sebaliknya juga terjadi. Jadi ketika orang tuanya sudah tua, ditaruh di panti jompo orang tuanya oleh anak-anaknya. Dan yang sangat menyedihkan bahwa mereka juga ketika orang tuanya sakit di panti jompo, anaknya juga malas nengok. Bahkan sampai meninggal, akhirnya panti jompo aja nguburin. Nah, betapa menyedihkan ketika orang berhasil satu sisi sukses anaknya sekolah di luar negeri, kemudian juga pandai, kerja baik-baik, tapi di sisi yang lain dia gagal mewariskan warisan spiritual, warisan ilahi. Nah, sementara kita tahu bahwa hal ini nggak bisa diulang lagi, ya kita nggak bisa ngulang yang kedua kalinya. Ya, apa yang sudah kita wariskan ke anak kita dalam waktu bertahun-tahun tidak bisa kita ulang lagi. Waktu yang sudah kita lewati bersama anak-anak kita itu sudah lewat. Dia sudah jadi seperti ini seringkali sulit untuk diubahkan. Jadi kata pengusaha tersebut, penyesalan dia yang paling dia sesalkan seumur hidupnya adalah ketika dia menyekolahkan anaknya ke luar negeri ini, dan kemudian dia mendapatkan bahwa anaknya berubah total, bukan menjadi baik. Satu sisi dia sukses, tapi sisi lain dia menjauh dari Tuhan. Nah, itu penyesalan dia seumur hidup. Jadi warisan kita, kalau kita hanya mewariskan sukses dunia, materi, karir bagus, tapi tidak mewariskan warisan ilahi, tidak ada damai sejahtera, anak kita mungkin sukses, tapi menjadi orang yang jauh dari Tuhan, bahkan kerap kali juga menjadi troublemaker, ya jauh dari Tuhan, hukuman kekal, tadi kita udah lihat, tidak hormat sama orang tua juga. Jadi kembali firman Tuhan Matius 16 ayat 26 bilang, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi jiwa binasa? Apa gunanya kita beri segala harta kepada anak kita tapi dia jauh dari Tuhan? Ya, apa gunanya anak berhasil, karirnya bagus tapi bermusuhan, ya bermusuhan dengan orang tua, bahkan mengabaikan orang tua. Pada akhirnya orang tua menuai apa yang dia wariskan.
Ya, suatu ketika kita akan menuai apa yang kita wariskan. Ya, misalnya saya kasih contoh ada orang tua yang begitu tidak suka anaknya ditindas oleh anak-anak yang lain. Jadi dia selalu berkata, kalau kamu dipukul, pukul lagi katanya, balas saja lagi gitu. Kira-kira begitu nasihatnya. Nah, karena dia mewariskan bukan nilai daripada firman Tuhan, sehingga dia anaknya terlatih untuk membalas, bukan untuk mengalah dan tidak melakukan kekerasan. Akhirnya anaknya ini akan melakukan hal yang sama ke saudaranya, adik kakaknya, kekerasan juga. Bahkan mungkin suatu ketika ke orang tuanya, ketika berbenturan dengan orang tuanya. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita wariskan, suatu ketika akan kita tuai. Ya, pada saat kecil dia sepertinya bagus-bagus aja karena nggak bisa melakukan hal yang terlampau keras. Ya, jadi ketika kita tidak suka dia dipukul atau ditindas oleh orang lain, kita perintahkan dia untuk melawan, kita latih. Bukan kita latih nilai-nilai kekristenan, warisan ilahi, bahwa anak itu harus, ya Tuhan bilang ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya artinya ngalah, ya tidak menyelesaikan dengan kekerasan, bahkan sebaliknya menumpukan kasih kepada orang lain, ya itu ajaran-ajaran Tuhan justru dengan mengasihi, mengharapkan perubahan terjadi karena kasih, bukan karena balas-membalas yang tidak ada hentinya. Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa kalau warisan ilahi, ya mewariskan karakter ilahi, suka jadi berkat, disukai oleh banyak orang, ya, jadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dia pembawa damai, itu karakter ilahi pasti. Warisan ilahi juga mewariskan takut akan Tuhan, ya tujuan hidup yang betul-betul untuk Tuhan, sehingga upahnya adalah keselamatan, upah surgawi. Kemudian juga warisan ilahi, kita mewariskan karakter yang menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan sukacita. Bukan berarti nggak harus sukses di sekolah, kita harus juga melatih mereka untuk sukses, untuk jadi berkat. Ya, tapi itu bukan tujuan utama. Jadi itu adalah sampingan yang ditambahkan. Kalau Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, maka sekaliannya itu akan ditambahkan padamu. Ya, ketika orang mencari Tuhan dulu, maka hal-hal lain ditambahkan. Artinya dahulukan yang Tuhan, maka yang lain adalah bonus atau ini efek sampingan lah. Nah, seringkali orang yang dikejar efek sampingannya gitu ya. Bukan yang utama efek sampingan, ya kemudian jadi utama, yang utama Tuhan dijadikan sampingan. Seringkali yang terjadi terbalik. Tapi itu bukan hal-hal ilahi yang kita harapkan. Nah, ingat baik-baik, renungkan Ibu Bapak Saudara yang kekasih, hidup ini satu kali, ya waktu yang sudah kita lewati tidak bisa kita ulang lagi, itu akan lewat. Ya, apa yang kita wariskan ke anak kita itu akan terus, ya akan sulit untuk kita lakukan perubahan, apalagi sekian tahun. Jadi saya ajak kita sedini mungkin, dari seawal mungkin Tuhan beri kesempatan kita benar-benar rindu mewariskan hal-hal yang ilahi kepada anak-anak kita, ya bukan kita mewariskan hal-hal yang justru hal-hal sampingan. Jadi harus kita wariskan warisan ilahi itu hidup yang bermakna, hidup yang punya visi, hidup yang punya tujuan ilahi. Maka anak-anak kita ini bukan hidup asal hidup, bukan hidup untuk tujuan yang sia-sia, yang fana. Ya, kadang-kadang ketika ditanya mau jadi apa, ya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, itu bagus, tanda kutip. Tapi ingat baik-baik, sebetulnya tujuan utama adalah memuliakan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dokter atau insinyur atau gelar atau karir kesuksesan kita adalah alat, ya sarana untuk tujuan utama. Tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Tapi alatnya, sarananya kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita berhasil, kalau kita sukses, kalau kita rajin kerja keras,
kalau kita berprestasi. Jadi prestasi dan sebagainya didorong karena visi untuk Tuhan, karena cita-cita untuk Tuhan. Tapi yang utamanya adalah setiap anak-anak kita didorong untuk punya visi, punya cita-cita untuk tujuan hidup ilahi. Waktu ya salah satu anak saya ingin punya tujuan ilahi dari SMP, dia karena kami terus bawa untuk cari Tuhan, punya tujuan ilahi. SMP dia dalam satu retreat, dia dapat bahwa dia harus pergi ke satu negara Ismail. Ya, lalu anak saya yang paling tua itu berdoa dan dia menyiapkan diri. Kami wariskan, kami mengajarkan bahwa hidup nggak 2 kali, hanya 1 kali. Kamu tuh hidup untuk Tuhan dan tanya Tuhan sejak dini apa yang Tuhan mau. Dan dia dari SMP sudah dengar suara Tuhan tentang satu daerah. Sekarang dia di sana jadi misionaris di negara Ismail, negara Kedar, karena Tuhan memanggil dia dari SMP dan dia menyiapkan diri. Dan dia memilih dokter, ya dia jadi dokter. Karena dia bilang dengan dokter itu akan mudah sekali berinteraksi dan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa orang kepada Tuhan. Dan ketika masuk ke negara Ismail ini, karena dia dokter, itu mudah, saudaraku. Ya, kami punya orang, beberapa calon misionaris yang mau ke negara tersebut tidak ditolak terus, karena sebagai misionaris. Tapi ketika dia datang sebagai dokter, saya antar dia, hanya seminggu kami sudah dapat jawaban diterima. Hanya beberapa hari. Nah, banyak misionaris yang tidak pernah bisa masuk ke sana. Ada juga rekan lain masuk, tapi setelah 1-2 tahun nunggu baru masuk. Tapi anak saya yang memang dari awal sudah doakan, akhirnya dia hanya seminggu saya di sana, sudah ada jawaban dan bisa diterima untuk masuk. Kami pulang lagi untuk urus segalanya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh jadi dokter, nggak jadi pebisnis, sangat boleh justru. Orang yang memuliakan Tuhan dengan bisnisnya juga luar biasa. Dia bisa memberkati banyak orang, memberi lapangan pekerjaan banyak orang, memberkati pekerjaan misi, mendukung pekerjaan misi dengan luar biasa. Tapi motivasi di balik itu bukan kesuksesannya, bukan keberhasilannya, bukan kekayaannya. Motivasi di balik itu adalah ingin memuliakan Tuhan. Jadi tujuan utama, kita harus mewariskan bahwa dia punya motivasi, punya visi, punya tujuan utama adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, bukan untuk berhasil. Dalam tanda kutip secara dunia, kita ingin berhasil yang komplit, benar-benar berhasil. Sukses sejati katanya. Berhasil yang sejati adalah tubuh jiwa roh. Tubuhnya sukses, didasari oleh landasan spiritual yang kuat, rohnya yang kuat karena motivasi untuk memuliakan Tuhan. Lalu kita juga harus mewariskan bahwa dia menghormati Tuhan, saudaraku. Menghormati panggilan Tuhan, honor God's calling. Sampai akhir setia melayani Tuhan. Ya, banyak orang yang melayani Tuhan di masa kuliahnya, tapi waktu dia kerja lalu tenggelam dan tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan lagi. Ya, banyak orang tua juga ya senang anaknya melayani Tuhan, tapi sekedarnya saja. Tidak ada satu sikap penuh hormat kepada panggilan Tuhan yang mulia. Ya, panggilan Tuhan ini sangat luar biasa. Kita menanamkan warisan ilahi ini bahwa anak kita tadi punya tujuan, punya visi, digerakkan oleh panggilan Tuhan yang luar biasa, tapi dia juga sangat menghormati visi itu dan mulai menggumulinya, mendapatkannya, kemudian masuk dalam visi itu dengan segenap hati dan siap membayar harganya. Kita perlu melatih demikian. Selain visi tadi dan dia menghormati visi, juga kita perlu mengajar karakter yang ilahi, saudaraku ya. Kita perlu mewariskan karakter ilahi. Ya, misalnya saya sebutkan beberapa saja, misalnya ini
sekalipun berkaitan, Jesus, others, yourself. Ya, dahulukan orang lain. All about Jesus. Kebanyakan kehidupan ini orang egois, dahulukan diri sendiri, baru yang lain. Kalau ada apa-apa, kita dulu, yang lain belakangan. Tapi nilai daripada warisan nilai yang bisa kita wariskan ke anak kita mengajari dia untuk mencintai Tuhan, terutama mendahulukan Tuhan, kemudian juga mendahulukan orang lain, dan baru terakhir diri sendiri. Nah, ini nilai yang harus kita bangun. Nah, ini salah satu karakter ilahi yang tidak mudah, perlu kita bangun karena manusia cenderung egois. Maksudnya jatuh dalam dosa, cenderungnya terbalik. Saya, orang lain, saya baru Tuhan, baru orang lain. Tapi seharusnya Tuhan dulu, orang lain, baru kita. Ini nilai yang nggak gampang untuk dimasukkan. Tapi karakter ini harus kita berikan. Lalu karakter murah hati, belas kasihan, berkat memberi. Ini orang sulit sekali untuk hal seperti ini juga. Tadi sama, intinya manusia berdosa itu egois, senangnya untuk diri sendiri, mudah mengasihani diri daripada mengasihi orang lain. Ya, tapi kalau kita mewariskan warisan nilai yang ilahi karena kita didik dia untuk murah hati, berbelas kasihan. Ini contohnya, kalau saya beri contoh misalnya, saya pernah ingat dulu anak saya ini di rumah kami kedatangan tamu karena melayani gelandangan, ya orang-orang yang susah, miskin. Lalu anak saya punya mainan. Dan mamanya, istri saya bilang ke anak saya, kasih ya mainan itu ke anak ini. Nah, mainannya masih baru, bagus, cukup mahal juga. Dan anak saya yang besar itu bergumul. Ya, sampai berapa lama. Akhirnya dia mau kasih juga. Nah, sebetulnya sebagai orang tua, kita pun egois. Kayaknya pengennya anak kita punya mainan yang bagus, yang banyak gitu. Gak mau berbagi sama orang. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan belas kasihan, maka kita mau berbagi. Ya, kita bahkan rela berkorban kesukaan kita, keinginan kita, apa yang kita suka, kita mau share ke orang lain. Ini karakter ilahi yang Tuhan ajarkan supaya kita lakukan hal ini. Dan anak-anak kita bisa lakukan ini. Dan kita perlu menyampaikan karakter ilahi. Lalu karakter rendah hati, yaitu orang jarang rendah hati, ya jarang sekali karena pada umumnya manusia egois, sombong tadi. Kalau sombong berarti kita merendahkan orang sebetulnya. Ya, kalau kita meninggikan orang berarti kita merendahkan diri supaya orang diangkat, supaya orang lebih hebat, lebih baik. Tapi inilah nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kemudian nilai berkorban sampai akhir, bertanggung jawab, berkorban. Ini juga satu nilai yang sangat luar biasa yang perlu kita wariskan ke anak-anak kita. Ya, saya misalnya kasih contoh, kalau tadi tidak membalas, sebaliknya merendahkan diri, berkorban. Jadi saya punya aturan waktu anak-anak saya kecil, kalau kamu berkelahi, yang saya marahin kamu. Kamu tidak boleh berkelahi dan pukul orang. Kalau kamu dipukul, lebih baik kamu diam saja, pergi saja. Tidak usah membalas. Tapi kalau sampai kamu berkelahi, bukan orang yang saya marahi, tapi kamu yang saya hukum karena kamu nggak belajar untuk merendahkan hati, mengalah. Itu nilai yang saya ajarkan. Anak saya belajar itu dari kecil. Ya, dia lakukan dan dia alami itu sampai besar. Dia seperti itu, senang ngalah, ya senang memberi. Dan nilai-nilai itu ada pada anak saya juga. Saya beri contoh. Ya, pernah suatu ketika saya kasih uang cadangan ke anak saya yang di negara Ismail itu, nih nak, pegang mungkin $200 lah untuk cadangan kamu kalau ada apa-apa.
Mungkin nanti kalau saya tanya berapa bulan lagi, masih ada nak uangnya, sudah nggak ada, kemana? Ya saya kasih hamba Tuhan ini perlu, hamba Tuhan ini perlu, hamba Tuhan ini perlu. Jadi murah hati, belas kasihan, senang memberi, nggak takut dengan dirinya, tidak egois. Mestinya kan di negara orang, anak saya wanita juga takut kekurangan uang pasti kan, perlu cadangan juga, tapi dia rupanya memilih memberi, lebih bermurah hati, lebih penuh belas kasihan pada orang lain. Dan kita bisa banyak tambahkan lagi karakter-karakter ilahi ya yang harus kita wariskan ke anak-anak kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada ibu bapak yang kasih, kalau kita wariskan itu kita nggak akan rugi. Ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu akan balik jadi berkat kita. Betapa indahnya ketika kita sudah tua, sudah pensiun, anak-anak cinta Tuhan, bukan hanya cinta Tuhan karena Tuhan juga mereka cinta orang tuanya, mereka hormat, mereka tetap hormat, dan mereka bahkan bertanggung jawab memberi untuk orang tua. Alangkah indahnya saudaraku ya, kalau kita sudah menaburkan nilai-nilai yang luar biasa, kita juga yang akan menuainya kelak. Nah, bagaimana kita memberi warisan ilahi ini? Ya, yang pertama, ya kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Jadi kalau kita hidupi, kita bisa memberi. Jadi kita sendiri harus menghidupi. Kita harus sendiri belajar. Kita ingin anak saya mengasihi Tuhan di atas segalanya, kita harus belajar mengasihi Tuhan di atas segalanya. Ya, lebih dari segala sesuatu. Ya, kita ingin anak kita memberi, kita juga harus jadi orang yang memberi. Dan anak kita itu lihat hidup sehari-hari kita, dia nggak bisa ditipu. Ya, kita makanya saya ajak kita hidupi, kita juga menghidupi. Ya, kalau kita memberi warisan ilahi, kita harus hidupi kehidupan yang ilahi. Karena anak kita nggak bisa ditipu, kita suruh dia, tapi kita nggak lakukan. Dia lihat hidup sehari-hari. Ya, dia tahu kalau hati orang tuanya ini lebih senang anaknya sukses di sekolah daripada melayani. Tahu dia. Ada orang tua yang senang anaknya sukses sekali di sekolah, belajarnya gila-gilaan. Lalu di pelayanan bagaimana? Ya, kalau di pelayanan lah, jangan terlalu rajin-rajin amat lah, nanti sekolahnya gagal. Anak kita tahu. Ya, dan ini bukan satu hal yang baik, bukan nilai yang baik. Seolah-olah kita mengatakan sekolah segalanya, karir segalanya. Bukan itu nilai ilahi yang kita ingin sampaikan ke anak kita. Kita ingin mengasihi Tuhan itu segalanya. Bukan berarti belajarnya kendor, tidak. Belajar keras juga, tapi dasarnya motivasi terdalam adalah untuk Tuhan, nanti untuk Tuhan. Tapi juga diajak untuk dia melayani. Ya, kita hidupi sehingga kita bisa. Ya, karena saya dan istri menghidupi, memberi, anak-anak lihat. Ya, nggak susah-susah. Mereka diajak memberi. Mereka lihat kondisi nyata, situasi nyata di depan mata mereka. Bahkan ketika kami sudah sepakat memberi sesuatu yang mahal sekali, yang sangat berarti bagi kami, yang kalau kehilangan itu betul-betul kami mengalami berkorban. Ketika saya berlambat-lambat malah anak saya negur, artinya mereka meskipun itu berdampak pada mereka sendiri merasakan ya kita harus lakukan apa yang Tuhan mau meskipun susah bagi kita. Jadi orang tua, anak-anak bisa lihat, bisa baca hati kita apa. Seharusnya kita rindu anak-anak kita tekun cari Tuhan dan juga tekun belajarnya. Yang mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, dan motivasi belajar yang paling besar adalah justru karena mereka ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ingin nanti kelak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Anak akan lihat teladan dan jadikan model hidupnya. Lalu kata
ulangan, ya ajarkan berulang-ulang, saudaraku ya, kita ajarkan, bahkan tulis di kepala, tulis di tangan. Artinya apa? Kita harus, ya pengajaran itu nggak bisa satu kali, lewat contoh, lewat pengajaran, harus berulang-ulang, dan juga levelnya berbeda-beda. Ya, saya dari kecil membiasakan anak saya untuk menghormati pelayanan. Ya, saya ajarkan mereka, tapi saya juga contohkan, kami menghormati pelayanan, kami kerja keras, biar saya kerja terus melayani, dan anak-anak saya, biarpun mereka sekolah, kami bawa dulu, kalau harus melayani ya, kami nggak mau tinggal di rumah, karena waktu itu masih kecil, misalnya SD, ya kami bawa, buat PR di mobil atau di tempat pelayanan. Pada saat kami melayani, dia di tempat yang agak tempat ruangan lain, dia coba kerjakan PR-nya. Ya, itu yang kami ajarkan. Nah, memang tidak mudah karena artinya kerja keras. Ya, lebih enak kalau nggak harus pelayanan, capek juga di rumah orang. Ya, tapi di tengah-tengah pelayanan juga, tapi mereka belajar lakukan ini. Dan kemudian harus diajarkan terus-menerus, kita kejar dengan segenap hati, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Nah, saya tidak mau menyerah, saya akan kejar terus sampai itu menjadi kehidupan di dalam mereka, menjadi daging, menjadi sesuatu yang mereka sukai. Nah, kemudian pada saat anak-anak saya mulai besar, dan karena gereja baru mulai, anak-anak saya itu menjadi, kalau kami ibadah, persekutuan, atau evaluasi pelayanan, saya anak-anak, mereka akan jaga anak-anak yang lain yang lebih kecil. Itu tugas mereka, jadi mereka juga. Nah, kan itu rutin, bisa seminggu 2 kali, itu kita keluar untuk evaluasi pelayanan, untuk melayani. Kalau ada evaluasi pelayanan para pekerja Tuhan, anak-anaknya masih kecil, maka anak-anak saya lah guru sekolah minggunya yang mengayomi anak-anak kecil, yang lebih kecil lagi dari mereka. Nah, dulu mereka suka ngeluh juga, wah si ini bandel, suka pukul, suka cubit anak si ini, ya mereka begitu ya. Nah, beberapa kali mereka saya ajak nggak mau. Misalnya saya beri contoh detailnya ya, ayo ikut. Nggak mau mereka bilang, paling kita jaga anak-anak lagi, anak-anaknya pada bandel-bandel lagi katanya. Nah, saya tidak marah, tapi ya tegas bahwa saya tetap sambil ketawa, ya kita harus pergi. Nah, mereka bilang tidak, tapi pada akhirnya pergi juga. Nah, kalau kita nggak menyerah, ya mereka akan ngikut juga. Tidak memaksa dengan lemah lembut, tapi betul-betul dengan hati yang serius ingin mereka ikut. Kalau kita nggak serius, mereka juga tahu, akhirnya mereka pilih nggak ikut. Nah, tapi kita kejar, kita ajarkan, kita kejar terus. Saya kejar dan bertahun-tahun kami lakukan, dan bertahun-tahun kita nego juga sama mereka. Kerap kali mereka udah bosan, capek, nggak mau. Tapi selalu saya dapatkan, hampir selalu ya, mereka tidak pernah bilangnya nggak mau, tapi akhirnya ikut juga. Dan ya kadang-kadang orang berpikir apa itu mengganggu pelajaran mereka, apa itu mengganggu hidup mereka. Ya bagi saya tidak. Bagi mereka juga tidak. Karena justru dari kecil mereka terlatih kerja keras, melayani bersama orang tuanya sambil belajar. Dari SD, SMP mereka sudah terlatih. Ya, diajar baca Alkitab dari kecil juga. Bisa bacanya itu, istri saya ajarin baca Alkitab. Cara belajar bacanya dengan baca Alkitab. Jadi anak saya yang SD itu, dia kalau tidak salah saya sudah baca berapa kali Alkitab. Di SD aja dia udah bolak-balik baca berapa kali Alkitab. Ya, karena emang itu bacaan dia. Sekali baca dia banyak. Kecil sambil dia belajar baca, dia bisa baca 5 pasal, 6 pasal ya. Nah, tapi itu dari kecil diajar, didorong, dikejar. Ya makin besar, makin dia dewasa, makin dia ada kemauannya, seringkali nolak, tapi kita juga dengan lemah lembut, juga nggak treatment seperti anak-anak. Kalau anak-anak kecil bisa kita treatment lebih dipaksa, tapi kalau udah makin besar,
Jadi dengan diskusi dan pengertian, tapi tetap jelas meskipun dengan senyum mereka tahu bahwa saya maunya seperti itu, saudara. Ya, maunya mereka tetap ikut dan itu mereka lakukan sampai itu menjadi daging mereka. Karena saya kedokteran ini, saya pikir waktu saya melayani sebagai mahasiswa, banyak teman-teman kedokteran susah untuk melayani dengan serius karena tugasnya banyak sekali. Ya, tapi waktu anak saya melayani, dia bisa saudara sambil melayani sambil kedokteran. Kadang-kadang retreat, dia pimpin retreat, di tengah retreat dia harus pulang dari tempat retreat yang jauh di luar kota, kembali ke kota, lalu untuk ikut ujian. Habis ujian dia berangkat lagi. Nah, kerap kali seperti itu, saudara. Tapi dia lakukan. Nah, saya bersyukur, ternyata dulu saya pikir susah anak kedokteran, tapi anak saya bisa lakukan itu. Dia mau, nggak ada batasan sekolah yang bisa menghalangi pelayanan. Sekolah tidak dapat, sekalipun bisa diatur. Artinya kadang-kadang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, ya dia lakukan untuk ke sekolahnya. Tapi sedapat mungkin dia usahakan. Meskipun harus pulang balik dari tempat retreat. Itu dengan anak saya. Jadi kita belajar ajarkan terus-menerus, jangan menyerah, kejar terus sampai itu menjadi bagian daripada hidup dia. Nah, kerap kali orang tua rajin ngejar belajar terus supaya belajar, itu juga bagus, itu satu bagian. Tapi ingat bagian utamanya adalah dia cinta Tuhan, dikejar untuk cinta Tuhan, dikejar untuk melayani. Saya beri contoh misalnya, pada saat kita melayani anak kita mungkin terpaksa karena kita. Tapi lama-lama dia makin biasa. Lama-lama dia senang. Lama-lama dia jadi tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab. Nah, saya punya, untuk pemuridan saya mengajar begini. Kalau kita muridkan orang, ya kita kasih pengajarannya lewat buku-buku, materinya. Sesudah itu kita ajak dia untuk melayani, artinya dia mengunjungi bersama kita, ikut terlibat. Tahapan selanjutnya kita dorong untuk dia sendiri melakukan pelayanan tanpa kita, pertama masih bersama kita. Awalnya dia masih sepertinya terpaksa karena kita, lama-lama dia mulai menyukai. Ya, saya bilang tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya dia dijadikan wakil pelayanan, tanggung jawabnya lebih ada. Tapi dia akan lebih bertanggung jawab lagi kalau dia dijadikan koordinator, misalnya dari komsel persekutuan. Karena selama dia jadi wakil, kalau ada masalah dia lempar ke ketuanya. Tapi begitu dia jadi ketuanya, maka semua masalah dia yang tanggung. Nah, pada saat itu dia belajar untuk ambil tanggung jawab penuh dan lama-lama dia akan enjoy dan menikmati dan dia mulai mengejar orang-orang di bawahnya untuk datang kepada Tuhan. Dia mulai merasakan indahnya hidup melayani. Itu kira-kira cara singkat untuk menanamkan nilai-nilai supaya menjadi kehidupan. Dari kita dorong, kita ajar, kita dorong bersama kita, setengah terpaksa, tapi menikmati, lama-lama dia melakukan sendiri, lama-lama dia ambil tanggung jawab penuh sebagai tempat yang tertinggi, sebagai koordinator, akhirnya dia menikmati. Nah, sampai suatu ketika saya tahu anak-anak saya kalau malam itu pergi kemana. Kalau kami kasih uangnya habis paling untuk traktir malam mingguan anak-anak PA-nya. Atau anak-anak gelandangan yang dilayani, karena anak-anak saya ikut melayani anak-anak gelandangan. Ya paling uangnya habis untuk itu. Dan waktunya pun habis bersama mereka. Sehingga kita tahu kemana mereka pergi dan kemana uang mereka perginya. Dan lama-lama ya mereka sangat enjoy. Ya, pernah sampai saking enjoy-nya kami nggak boleh ikut campur dalam pelayanan mereka gitu. Karena mereka merasa wah ini orang tua nggak perlu lah ikut-ikut pelayanan, orang muda nggak usah ikut campur lah, kami udah bisa gitu ya. Kira-kira seperti itu kita mewariskan. Nah ini saya ingin bagikan sedikit nanti sebelum ke istri saya. Ini hubungan saya dengan anak pasti hubungannya indah ya, kita hubungan indah
tapi bisa lihat apa pandangan mereka terhadap saya. Ini anak saya yang paling tua dalam salah satu, ya kalau ngomong ucapin ulang tahun, waktu ulang tahun saya hampir sama kira-kira. Ini yang paling tua, dia bilang, happy birthday Opa, karena dia udah punya anak. You are a man of example. Thank you for being an example of a humble, persistent, loving, and God-fearing man. You resemble God, the Father for me. Love you, bless you. Jadi anak saya merasakan contoh teladan yang hidup daripada orang tuanya, baik dari bapak maupun ibunya. Ini anak saya yang pertama bilang begitu. Anak saya yang kedua bilang begini, happy birthday my daddy bear. Ya, ini manggil saya, panggilan mesranya, kadang-kadang macam-macam lah dia panggil. If I got to choose who my dad was going to be, I would still choose you. Ya, kalau saya boleh pilih siapa bapak saya lagi, saya tetap pilih kamu. Nothing beats your love to Jesus and your family. I'm beyond grateful to have such a great dad. Yang nggak ada yang ngalahin kamu, kasih kamu ke Tuhan Yesus dan ke keluarga. Saya sangat-sangat berterima kasih mempunyai ayah seperti kamu. You have set the bar high for any dad in the world. Love you. Ya, ini dia panggil nama saya, ini mesranya ya. Kami orang Manado nggak apa-apa panggil nama. Ya, mesranya. Kalau orang Batak mungkin nggak boleh ya. Mesranya, love you Edu katanya. Umur berapa sekarang Pak? Ini salah satu saya lupa, tapi banyak sekali. Nah, kalau yang ketiga, ya Dad, selamat ulang tahun. Wish you all the best. Thank you for helping me to live in God's calling. You are the best. Ya, kamu yang terbaik. Selamat ulang tahun. Terima kasih untuk nolong saya hidup dalam Tuhan. Mereka punya pergumulan, kami bersama juga ikut dalam pergumulan mereka, mengangkat mereka, ya untuk mereka tetap berdiri dalam Tuhan, sampai mereka betul-betul bisa stand up dan melayani Tuhan. Wah, ini waktunya kelamaan ya. Nah, ini anak saya yang kedua lagi, ini baru-baru ini dia mau interview untuk S3-nya ya. Happy birthday, Daddy. On my interview before I got into my doctorate program, they asked me a question about the most influential leader. Happy birthday, Papa. Waktu saya diinterview, masuk program doktor, mereka tanya sebuah pertanyaan. Kira-kira siapa leader yang paling berpengaruh dalam hidup kamu, yang telah mengubah kamu? Saya seketika pikir, kamu. You are a true servant leader. Kamu sungguh-sungguh pemimpin hamba. You put others before yourself and you have changed many lives. Kamu menaruh orang lain lebih dahulu daripada orang lain. Dan kamu telah mengubah banyak kehidupan. I wouldn't be the person I am now if it wasn't you. God knew me too. Well, saya tidak akan menjadi orang yang seperti ini kalau bukan karena kamu. Tuhan tahu saya juga. Dia memberikan ayah yang terbaik di dalam hidup. Saya sangat berterima kasih. Ya, kira-kira begitu saudaraku ya. Ya, anak saya pernah ditanya sama orang-orang Semarang nih. Ya, jawaban sama bapak saya bintang 5. Ya. Artinya dia merasa kami jadi contoh teladan. Dia merasa kami juga mewariskan nilai-nilai yang baik. Mama saya yang kedua bilang, mama saya tidak pernah nyerah dengan saya. Dia orang berdoa. 3 anak selalu bilang kalau papa khotbah tentang kerendahan hati saja itu luar biasa bagi mereka. Ya, sampai di sini. Nanti istri saya mau bagi sesuatu. Ya, maaf waktunya sudah habis. Saya cepat-cepat saja. Cepat-cepat saja baginya. Ya,
share saja anak-anak kita menghormati orang tuanya, respect ya, oleh karena kehidupan ilahi. Nah, saya akan bagikan contoh dari Alkitab kita sebagai ibu, bagaimana menurunkan warisan ilahi adalah contohnya seperti Hana. Ya, contohnya seperti Ana. Ini ada tulisan dari anak saya, karena sama, saya seperti Hana. Saya pegang Alkitab yang mewariskan bagaimana caranya ibu untuk mewariskan kepada anaknya warisan ilahi. Nah, ini ada tulisan dari anak saya, dan mereka bertiga tahu betul seperti gitu. Thanks for never giving up on me. You are my prayer warrior. I could be where I'm if it wasn't for you. I'm so blessed to have you guys. Ya, katanya nggak ada yang lain, dan saya nggak pernah nggak ada jawaban di dalam kehidupan saya, karena saya punya ibu adalah pendoa, gitu ya, pahlawan doa. Dan saya seperti ini sekarang, ya, jadi anak-anak saya sekarang melayani, mereka juga dokter di Amerika, yang pertama juga ambil spesialis, tapi karena lagi di desa ya. Yang ketiga juga dokter, mereka sekarang ambil spesialis gitu ya. Jadi mereka itu sukses di dalam karier sekuler, dan itu hasil daripada ibu yang berdoa. Tuhan juga kasih warisan sekulernya, warisan di dalam kehidupannya, kalau ada ibu-ibu yang berdoa. Kalau kita tahu seperti Hana ini, kalau ibu-ibu tahu Hana itu artinya bahasa Ibraninya itu kana, elok. Jadi kalau ibu-ibu yang sedang berdoa itu pasti cantik. Seperti Mam Eli sekarang cantik, bukan? Amin. 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 Yes, amin. 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 Serius amat, serius amat. Ya, katanya Hana itu cana, elok, atau menyenangkan. Jadi Hana itu wanita yang menyenangkan, wanita yang elok. Eloknya itu karena dia intim dengan Tuhan, karena dia orang yang berdoa, karena dia senternya Tuhan, karena dia bergantung dengan Tuhan, karena dia melekat kepada Tuhan, karena enggak ada yang lain di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus satu-satunya di dalam hatinya. Dan Hana itu disukai dengan orang-orang, karena memang arti dari namanya adalah menyenangkan. Seperti Mam Eli juga, amin. 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 Jadi seperti Mam Eli juga itu menyenangkan, karena kalau Mam Eli sedang di sinode, semua berkerumun, semua mau berfoto dengan Mam Eli. Lalu kalau Mam Eli ke toilet, ya, karena di sinode itu acaranya se-Indonesia, orang-orang ikut ke toilet, tunggu di pintu, bagaimana ngobrol dengan Mam Eli. Lalu kalau Mam Eli saking dari sebelumnya, contohnya waktu ada sinode di Semarang, sebelumnya sudah lelah sekali dari Papua, Mami mesti di kamar, mesti sakit gitu ya, sakit, tapi semua se-Indonesia menjenguk Mami, tapi mereka pengen ketemu sama Mami, pokoknya pengen dapat berkat dari Mami, menyenangkan gitu ya. Jadi mereka datang ke kamar, padahal Mami lagi muntah, lagi panas
panas tinggi ya. Kalau di sini ada Dorlan, ya Dorlan tahu Mami baru melahirkan, ya masih di tempat tidur, ya Dorlan seneng gitu ya, sharing. Nah itu anak-anak Mami, kita menyenangkan seperti Hana, dan itu Mami pernah sakit malaria ya, karena dari Papua waktu itu. Lalu yang jenguk itu saking Mami ketemu dengan Mami tidur nyenyak gitu ya. Waktu Mami tidur nyenyak kelihatannya dia sayang-sayang, tapi karena Mami dikasih obat dengan dokter, obat tidur gitu ya, karena itu kan pusing sekali kalau sakit malaria. Lalu dia usap-usap mata Mami. Kelihatannya usap-usap, tapi supaya Mami bangun, saking dia senengnya Mami pengen ketemu Mami. Lalu mereka datang ke Mami, bikin kebaktian 7 season. Tahu artinya 7 season? Yang mereka nyanyi, hatiku bergembira, El Shaddai, sakit disembuhkan, ulang-ulang gitu ya. Lalu ada lagi sakit malaria nih, lalu ada wejangan-wejangan dari bapak, dari ibu gitu ya. Jadi apa ditulis aja di pintu, tidak boleh jenguk gitu ya. Jadi diminta sama suster, saking banyak yang datang, saking orang sayang gitu dengan Mami. Dan orang-orang yang berdoa itu elok katanya, menyenangkan. Jadi sampai orang bagaimana caranya ketemu, sampai lagi sakit juga, ini kesempatan. Bisa jenguk, bisa ketemu gitu ya. Nah ini Hana. Hana itu orang yang intim dengan Tuhan. Mami cepet-cepet aja karena waktunya mungkin 5 menit ya. Jadi dikatakan dari 1 Samuel 1 ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan menutup kandungannya. Jadi Hana itu dipoligami. Aduh, kita bayangkan ya ibu-ibu, ini ibu-ibu semuanya hebat. Kita mesti orang yang punya hati yang lembut, kita dapat bumi, kata Matius 5 ayat 5. Hana itu dipoligami, bayangkan ibu-ibu. Kalau kita konseling, kalau kita ketemu orang, ibu-ibu sangat nggak enak. Kenapa sih itu wanita telepon suami saya sampai 1 hari 4 kali, saya aja nggak telepon sesering itu. Wah, dia marah, dia nggak suka, dan ulang-ulang ngomong, bahas ulang-ulang ngomong gitu ya. Dan ini Hana kondisinya dengan istri, suaminya ada istri lagi yang dipoligami. Kondisinya seperti itu. Rasanya kita ibu-ibu sebagai wanita, jangankan dipoligami ya, tapi kalau kita dibagi gitu ya, itu yang paling menyakitkan. Nah Hana kondisinya seperti itu. Lalu dikatakan dari ayat yang ke-8, ya, dan Tuhan menutup kandungannya. Dihina oleh wanita yang dipoligami oleh suaminya itu karena dia mandul. Dan waktu dia mandul itu, budaya di sana kan kita udah tahu ya, budaya mereka itu kalau mandul itu dihina, nggak berharga, terkutuk, nggak ada artinya. Jadi Hana tuh kondisinya seperti itu, makin semena-mena aja istri yang dipoligami itu. Dan dia menghinanya kan setahun sekali mereka pergi ke Bait Allah untuk kasih korban. Nah dihinanya di Bait Allah, di tempat kudus gitu. Yang Hana orangnya itu orang yang lembut, orang yang mau senang berdoa, orang yang intim dengan Tuhan. Dia mau betul-betul dapat berkat, dia betul-betul khusus 1 tahun sekali. Dia sangat serius dengan perkara-perkara yang rohani. Nah, tapi di situ wanita ini untuk menjatuhkan Hana. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau kita sebagai ibu, kita bukan yang memilih anak kita. Anak kita juga bukan memilih kita. Tapi saya mau katakan kepada ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu itu dari
Allah, rencana Allah, program Allah, tangan Allah yang memberi kepada ibu-ibu. Jadi siapa anak kita, waktu sejak hamil, dia dari surga. Dia dari Allah. Karena itu betapa Hana tahu ini, waktu dia dapatkan anak, betapa dia tahu rencana Allah, visi Allah harus ditaruh di anak. Maka Hana waktu itu katakan, nggak usah kita lihat ayatnya ya, supaya cepat ya. Hana bilang ke, kalau kita lihat aja lebih bagus ya. Ayat yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang bait suci, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu kalau ayat berikutnya yang terakhir dikatakan, sungguh engkau memperhatikan sengsara kepadamu ini dan mengingat untuk dia dijawab. Jadi kita lihat lagi ayat berikutnya dikatakan Hana terus menerus berdoa. Hana mencurahkan hatinya kepada Tuhan, dan dia bilang ke Tuhan di dalam doanya, Tuhan, kalau engkau menjawab doa saya, cukur rambut anak saya tidak akan tersentuh, itu artinya dia tahu bahwa kalau kita punya anak kita adalah rencana Allah, program Allah. Dikasih tanggung jawab ke ibu untuk memimpin anak kita harus masuk visi Tuhan, harus masuk rencana Tuhan, harus apa yang Tuhan taruhkan itu terjadi. Dan Hana berdoa waktu itu bukan dia supaya saingan istri poligami dari suaminya itu nanti wah syukur nih sekarang saya udah punya anak. Enggak, dia bilang kalau anak saya nanti ada, saya akan jadikan dia hamba engkau, saya akan jadikan dia masuk dalam visi Tuhan. Oke, udah 8:30, saya cerita aja, nggak usah pakai ayat-ayat ya. Dan saudaraku, dia curhat hati, dia bukan dimasalahkan dengan wanita istri keduanya, tapi dia terus tahu bahwa dia sebagai ibu pasti dia harus punya anak, pasti ada tanggung jawab untuk menjadikan keturunan ilahi ke anaknya. Saya bisa bayangkan dia waktu berdoa pasti dia menyanyi pengampunan yang kau beri pulihkanku, gitu ya. Dia tahu dosa itu Tuhan ampuni, dia tahu Tuhan jauhkan dari barat ke timur dosa itu. Jadi dia nggak mempersoalkan bagaimana istri kedua dari suaminya itu. Tapi dia datang ke Tuhan, dia curhat ke Tuhan. Kalau katanya wanita 1000 kata, sepertinya pria nggak dengar, karena pria itu fokus, dia cerita ini, cerita itu, banyak gitu ya. Tapi kalau Hana ini, dia itu curhat di dalam doa. Dia intim dengan Tuhan, dia melekat dengan Tuhan, dia tinggal dengan Tuhan. Dia sangat tahu kalau dia intim dengan Tuhan, kata firman Tuhan Yosua 1, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang malam, maka engkau akan berhasil yang benar. Lalu kata Tuhan dari Yohanes 15, kita semua udah tahu, kata Tuhan, tinggal dalam firman-Ku, maka engkau akan berbuah lebat. Lalu Mazmur 1, Mazmur 91, 5 melekat katanya. Nanti engkau seperti pohon di tepi aliran sungai. Kata Tuhan, semua dijawab, panjang umur, dihindari dari COVID, dihindari dari kematian COVID, dari lembah kekelaman. Terus di depan musuhnya disediakan meja.
Jadi Hana tahu persis karena dia orang yang melekat kepada Tuhan. Karena dia berdoa dengan Tuhan. Karena dia tidak mau ada celah apapun di dalam pikiran. Sampah-sampah yang tidak perlu. Gosip-gosip yang tidak perlu. Hinaan dari poligaminya. Suaminya itu tidak dia ingatkan. Tapi dia curhat kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Nah, ini harus kita wariskan kepada anak kita. Salah satu makanya Samuel. Hana tahu persis bahwa orang mau mendapatkan kesuksesan di dalam Tuhan, bahwa harus dengar suara Tuhan, bahwa harus hidup dalam roh. Kata 1 Korintus 2, harus hidup dalam roh. Buah-buah rohnya itu akan nyata, kekekalan, keilahian. Hana hidup dalam ilahi. Dan waktu itu Samuel juga diajarkan. Maka dia bilang, nanti setelah sapi, anak saya akan kirimkan. Dan dia akan menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Coba ibu-ibu bisa bayangkan, ada seorang ibu yang memberikan anaknya untuk seumur hidup. Nggak ada yang lain, tapi melayani Tuhan. Itu ada firman-nya di 1 Samuel. Makanya tadi Dad Edu bilang, sepertinya kayak yang galak gitu ya, sepertinya kok menakutkan kayak begitu, anak mesti ngalah gitu ya. Kalau lagi ribut, ada orang berantem itu, ya kenapa sampai berantem gitu. Jadi kalau ada yang mau pukul, lari aja gitu, hindari ya. Bukan jadi anak yang berantem. Kalau orang yang diajarkan untuk rendah hati, melayani, maka dia akan baik nanti, berintegritas, berkarakter. Nah, Samuel berintegritas, berkarakter, dan dia mau sampai kecil ya. Tadi Bang Edu ke anaknya sepertinya bagaimana gitu. Kalau orang mau anaknya berkualitas, kalau mau anaknya itu berintegritas, kalau mau anaknya berkarakter, mau anaknya dalam rencana Tuhan, bukan rencana hanya dua, rencana Tuhan atau rencana dunia. Kalau dunia, kata firman Tuhan, menuju maut, berpisah dengan Allah. Kalau sudah berpisah dengan Allah, itu hal-hal yang kita bisa tahu apa kejadian-kejadiannya. Nah, kembali ke Hana tadi, dia disapi, dia nggak ikut ke acara yang setahun sekali kasih korban, dan nanti katanya kalau setelah sapi dia akan kasih. Jadi 3 tahun diajarkan supaya dengar suara Tuhan, belajar Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi. Makanya tadi Daddy Edu bilang anaknya, anak saya 3 tahun, saya suruh baca Alkitab, dia dengar, saya ya zaman dulu kuno ya, jadi ke A, ke Ja, ke Ja, di kejadian gitu ya. Jadi umur 3 tahun, 4 tahun anak saya waktu hendaklah meninggalkan orang tuanya. Anak saya bilang, kok dia nangis, nggak mau nggak dengan mama katanya, karena saya pakai bahasa yang mudah ke dia. Jadi 3 tahun disapi. Kita mau supranatural, kita mau unlimited. Kalau kita bicara keturunan ilahi, kita harus supranatural. Kita harus hidup dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kelihatannya nggak enak, tapi anak kita yang keturunan ilahi, ya ini terakhir, saya cepat-cepat ya. Anak yang keturunan ilahi itu, dia akan katanya gini, dari 1 Samuel 12:34, di sini aku berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok? Aku harus tutup mata, aku akan mengembalikannya kepada engkau, tidak memeras kami, kata mereka. Dijawab ya, di ayat selanjutnya, semua yang Samuel katakan tidak mereka lihat. Integritas, respect, orang hormat. Kenapa saudara?
ibunya melekat kepada Tuhan. Makanya nyanyian Hana bagus sekali seperti nyanyian Maria. Bergembiranya karena Tuhan. Dia bangganya karena Tuhan. Keberhargaannya karena Tuhan. Dia merasa nggak berharga kalau dia nggak melekat kepada Tuhan. Makanya Hana lagunya, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Bergembiranya, sukacitanya karena Tuhan. Jadi waktu dia dapat berita-berita dari malaikat Maria, juga Hana, katanya aku bergembira karena Tuhan. Karena anak aku mau masuk visi Tuhan, mau masuk dalam rencana Tuhan. Dan katanya, ini yang paling terakhir ya, hasil dari ibu yang melekat, yang punya doa ya, bersekutu denganmu. Jadi orang yang bersekutu denganmu, itu ada hal-hal yang supranatural, hal-hal ilahi, yang nggak bisa didapat non-ilahi. Hanya ilahi, orang-orang yang hidup di dalam roh, hidup yang melekat seperti Hana, yang curhat ke Tuhan, yang masalahnya ke Tuhan. Dia sudah dalam kondisi yang dibilang terkutuk, nggak berharga, mandul, lalu dihina, poligami, gitu ya. Orang yang dewasa, orang yang elok, wanita yang berkarakter adalah ketika dia punya persoalan besar, tapi dia dewasa, tapi dia bergembira karena Tuhan. Dan itu harus dilihat dengan anak-anak kita. Itu harus kita contohkan Hana. Dia berprakasa untuk anaknya masuk dalam panggilan Tuhan. Dia kasih baju efod, bukan dia kasih merek-merek apa dan sebagainya, tapi dan kelihatannya nggak enak, kelihatannya keras gitu ya. Kelihatannya anaknya hidupnya disiplin, teratur, masuk di dalam center Tuhan, masuk dalam intim dengan Tuhan, kelihatannya nggak enak gitu. Tapi dia sangat menghargai Tuhan yang mau anaknya ini melayani Tuhan. Dia sangat menghargai Tuhan yang ingin anaknya masuk dalam visi Tuhan. Nah, yang ini terakhir tadi akibat dari ya yang ini seorang ibu. Kalau ibu-ibu intim dengan Tuhan, kalau ibu-ibu tahu hati Tuhan untuk anak ibu-ibu, maka Samuel itu kalau kita lihat katanya di Samuel itu ada di seratusan namanya di Alkitab, di Tawari, di Ibrani, ya, di Yeremia, di Kisah Rasul, hakim terbesar di Israel. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat 2, terus Nabi pertama Kisah Rasul ayat 24. Dari Yeremia 15 ayat 1 dikatakan Musa Samuel pemimpin besar. Kalau kita mau anak kita menjadi pemimpin besar, ini 3 loh, sekuler, nabi, imam, hakim, dia pasti. Kalau saudaraku, kalau intim dengan Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, kita tahu visi Tuhan. Dan waktu kita intim dengan Tuhan, pasti kita tahu bawa anak kita kemana. Dan di sini dikatakan, dia pemimpin besar, di sekuler juga. Jadi anaknya dokter, bukan S1. Kalau dokter, dia harus spesialis. Kalau dia S1, S2, dia harus S3. Dia harus kepala bukan ekor, seperti Daniel, paling pintar 10 kali dari yang lain. 3 kali terus berturut-turut dipakai oleh raja di tempat yang strategis dan tinggi. Pasti anak kita di tempat yang strategis, pasti dia mengalahkan bukan dikalahkan, pasti dia champion, pasti dia kaya raya, pasti dia nggak meminta-minta. Dan 1 Samuel 7 ayat 16, dia pemimpin yang sekuler, profesional, karena dia mengadili seluruh rakyat. Lalu 1 Samuel 2 ayat 11, anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dia jadi hamba Tuhan. Sekuler dapat, di rohani masuk rencana Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan jenis marketplace,
pasti berbeda dengan kita yang full timer, yang pendeta, ya. Nah, itu hasil dari ibu yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau ulasan dari Alkitab, apa kita menurunkan hal-hal yang ilahi, Alkitab mengulasnya. Contohnya dari Hana tadi. Jadi kita hari-hari memiliki karakter ilahi. Anak saya ini bisa masuk universitas itu bisa Commonwealth. Jadi kalau dia mau kerja itu bisa di Inggris, bisa di Malaysia, bisa di Amerika, bisa di Singapura, Commonwealth. Jadi saudaraku, kalau ibu-ibu intim dengan Tuhan, pasti tahu visi Tuhan, pasti tahu rencana Tuhan, detail untuk anak kita, pasti kita serius, segenap hati bahwa mereka, karena ini dari tangan Tuhan, mereka nggak memilih, kita juga nggak memilih, dan pasti sukses. Saya sudah mengalami anak saya bisa spesialis, ya, gaji pendeta 2,7 juta, ratus juta di Amerika, nggak ada sponsor saya, nggak ada beasiswa, saya bea surga, unlimited, supranatural. Jadi S3 di Amerika, apalagi dolarnya 15, kalau di sini cost 500, kalau di sana bisa 10-15 juta, nah kali 1.500. Jadi kita dapatkan yang firman Tuhan bilang berlimpah-limpah turunan ilahi. Dua-duanya kita dapat, rohani, jasmani, juga jiwa. Nggak akan stres anak kita. Jiwanya bergembira. Seperti nyanyian Hana. Turunan ilahinya anak-anak kita akan bergembira. Tertawa akan hari depan. Saya nggak bahas yang Amsal, yang kata-katanya lembut, dan sebagainya. Terima kasih, cepat-cepat. Maaf ini ambil waktu banyak sekali. Dan juga nggak pakai presentasi supaya kita segera aja. Puji Tuhan, ibu-ibu hebat semua, ibu-ibu Amsal, Firdaus, gagah perkasa, kuat semua, tidak ada yang lemah. Karena orang-orang yang punya kekuatan, senternya Tuhan, intim dengan Tuhan. Amin. 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 Mohon maaf, ini waktu agak lewat dikit. Ya, terima kasih Pak Edu sama Ibu sudah menyampaikan kebenaran yang luar biasa kepada kita dan menginspirasi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita ada waktu untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya kepada Bapak Ibu Edu di tengah-tengah kita. Bisa secara langsung, bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti kita bacakan untuk bisa dijawab oleh Bapak dan Ibu Edu pada malam hari ini. Ya, bahwa Bapak Ibu Edu ini seperti yang ada di dalam kami sampaikan di flyer itu, Bapak Ibu Edu ini adalah Bapak bagi kita semua lah ya di GKKD, juga bagi banyak orang, membina banyak orang dalam Tuhan gitu ya. Banyak ada misionaris yang boleh dikirim dan dilayani gitu ya, dan juga sungguh hidupnya menjadi teladan bagi kita semua, sehingga malam hari ini kita boleh bersama-sama. Silahkan bisa bertanya. Nah, mungkin yang pertama ini Bapak Ibu Edu, yang beberapa hal yang saya pernah dengar gitu ya, bahwa kita ini membawa anak untuk dalam visi kita gitu ya. Kita mewariskan nilai-nilai kerajaan kepada anak-anak kita. Ini perkara bukan sesuatu yang mudah, namun ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ya sehari-hari. Nah, ada kalanya yang terjadi adalah kadang orang tua menjadi berputus asa karena kok susah gitu, misalkan diajak dalam pelayanan, diajak doa dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu Edu bisa sampaikan trik-trik bagaimana bisa mengajak anak-anak kita ini
untuk semakin luar biasa di dalam Tuhan dan juga melayani Tuhan. Juga ini ada Oke, baik itu Bapak Ibu Edu, mungkin dari yang pertama dan sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu Edu. Ya, jadi ya tadi kan ditanya bagaimana ya. Tadi kalau istilah saya sampaikan ada keintiman dengan Tuhan. Nah, kedua, ya memang proses dimulai sedini mungkin dari kecil. Ya enggak, kita dengan Tuhan, ya kita jadi teladan dan seawal mungkin. Nah, lalu yang ketiga, ya kita nggak pernah nyerah untuk bawa mereka. Ini anak kita nggak bisa bilang udahlah cukup sampai di sini, nggak bisa. Sampai akhir gitu kita pokoknya harus menang gitu. Kita harus bawa dia kepada Tuhan, tapi bukan dengan memaksa, bukan dengan kasar. Tapi keteguhan itu ada di batin. Seperti saya bilang waktu saya ajak mereka nolak, paling saya ketawa. Saya ketawa, saya tahu mereka pasti mau. Cuman mereka lihat bahwa saya betul-betul ingin mereka ikut. Meskipun tertawa, bukan tertawa nggak apa-apa. Ada orang marah tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau anak saya tahu persis, biasa tertawa, apa-apa kalau mereka nggak pergi, mereka harus ikut gitu. Ada orang marah-marah, tapi nggak apa-apa kalau nggak ikut gitu, nggak tegas kan gitu ya. Nah, karena hatinya nggak begitu pengen mbak anaknya ikut bersama melayani. Nah kita tahu gitu, kita pengen serius itu dari hati, sehingga senyum, tidak memaksakan, tapi mendorong terus. Nah memang nggak gampang meskipun nggak gampang karena lalu juga tadi kalau istri saya yang saya balikin ke yang pertama lagi intim sesuai dengan istri saya, kita bergantung Tuhan karena kita akan tahu apa yang Tuhan mau kalau kita intim dengan Tuhan. Ini bukan komen. Nah jadi kita tahu apa kalau kita intim dengan Tuhan. Nah terus tadi yang kedua berarti kita jangan, makanya saya bilang jangan nyerah. Apapun anak kita kejar terus. Ya, kalau anak orang ya udah dia nggak mau udah, betul. Tapi kalau anak kita, apapun dia adalah anak kita, harus dikejar habis-habisan sampai terakhir. Nah, tapi bukan dengan kasar, dengan lemah lembut, ya mungkin dengan mencoba gaya mereka dan sabar karena mereka akan dibawa pada satu titik mereka akan betul-betul menikmati. Itu saya bilang. Pada akhirnya saya udah nggak maksa lagi. Bahkan mereka nggak pengen saya campuri di pelayanannya gitu. Bahkan mereka udah terbeban sendiri melakukan sendiri. Nah, di situ saya udah rasa udah mereka udah sampai ke titik yang saya mau untuk cinta pelayanan gitu. Ya, mau tambahin apa tadi? Kan pertanyaannya apakah anak-anak kita nggak gampang juga, nggak gampang juga dibawakan ke Tuhan, pasti ada masalah. Saya punya masalah dengan Pak Edu besar anak saya. Salah satu anak saya yang doktor di Amerika itu dia nggak mau mahasiswa, dia nggak mau sekolah mahasiswa sampai mau di SMA aja gitu. Jadi untuk musik aja. Saya sekolahin dia musik yang sangat berat, di mana sebelum masuk ke universitas musik itu harus 1 tahun belajar kalau piano, not balok, dan itu klasik, jadi berat sekali dan belum tentu diterima gitu ya, itu sekolahnya. Karena saya kalau anak sekolah, di mana dia mau sekolah harus yang the best, harus yang bermutu, harus yang baik. Jadi anak saya begitu udah sekolah di sekolah harismatik, dasarnya udah waktu masa emas, itu dasarnya udah bagus. SD, SMA, itu saya masukkan mereka ke sekolah yang unggulan, se-Indonesia paling bagus.
Dan anak saya yang paling besar itu boleh dibilang kalau dia nggak juara itu yang aneh. Tapi dia juara. Juaranya bukan juara kelas, juara umum gitu. Jadi kalau ada pertandingan apa, juara itu juara. Karena itu yang ilahi kita bawa mereka hari-hari mental juara. Nah, jadi bukan berarti nggak ada masalah, misalnya sekolah sampai dia bisa di Amerika, dia doktor, dan yang kedua, ini cerita yang kedua, dan saya dapat hikmat Tuhan gitu untuk dia bisa mulai ke universitas S1-nya di Jakarta. Jadi waktu kenalan nama saya sekolah-sekolah. Nah, di rumah saya berdoa dulu, saya datang ke Tuhan, saya sujud ke Tuhan, saya bicara ke Tuhan, ini ambisi saya atau bukan, tapi saya dapat dari Tuhan. Saya declare ke gereja bahwa anak saya ke Amerika, anak saya sekolahnya bagus, anak saya, tapi dia nggak mau mahasiswa. Nah, kembali ke cerita tadi, saya bilang, Kila, tadi orang kenalan bilang gini, saya namanya ini sekolah saya, hanya Kila yang nggak kasih tahu sekolah, dia diem. Tapi setelah itu saya cium dia, saya hak dia. Gitu. Tapi saya berdoa ada kuasa perkataan saya. Dan ada hikmat, dan itu lemah lembut, biar dapat bumi, biar dapat mahasiswanya. Gitu ya. Nah, saya masukkan dia ke psikologi, dia nggak senang psikologi. Karena saya pikir dekat dengan kakak adiknya. Nah, dia berpikir ini dokter. Mama jangan ajak saya dokter ya, nggak harus yang mama mau. Oh enggak nak, saya bilang gitu. Nah dia masuk lagi ada satu sekolah belum masuk, tapi dia nggak suka. Nah tapi waktu dia di sekolah, waktu dia udah mulai masuk mahasiswa, angkanya tinggi. Di Amerika itu angka dia 99, A terus di Amerika. Tapi bukan nggak ada persoalan di sekolahnya gitu. Sekarang saya juga bukan nggak ada persoalan, dia juga belum menikah kan. Saya tahu kebahagiaan bukan di nikah. Tapi saya bilang kata Tuhan yang baik adalah berdua. Dia belum menikah gitu. Saya dapat penglihatan ada gambar satu laki-laki dan sampai sekarang wajah itu ada di saya. Saya berdoa ke Tuhan. Itu bukan nggak ada masalah. Saya ingin anak saya nikah gitu. Dan saya nggak mau dia seperti cerita Bapak Edu itu tadi. Dia maunya kan kalau orang yang udah di luar negeri itu akibatnya nggak senang di Indonesia, macet apa dan semua, di luar negeri kan enak. Jadi saya punya masalah ya, nanti di Amerika dulu. Saya belum bilang, anak saya tahu persis kata-kata saya berkuasa, tapi saya nggak sembarang kasar-kasar. Saya belum bilang ke dia, jangan Roh Kudus yang pulangkan kamu ya. Saya belum bilang gitu. Tapi dia bilang gini, karena saya dalam kehidupannya itu supranatural, unlimited. Kalau saya bilang, kita mau pergi hujan, hai hujan, berhenti hujan. Hai kilat, ribut kilatnya, berhenti kilat berhenti. Dan banyak hal supranatural, dia tahu persis ibunya berwibawa, dia tahu persis ibunya berkuasa, dia tahu persis ibunya intim dengan Tuhan. Kawan ibunya, sahabat, senjata ibunya adalah Allah. Nah, kembali ke cerita yang tadi, dia jadi sekarang saya bilang ke dia, saya nggak mau ke Jakarta katanya. Nggak usah di Jakarta nak, gitu. Kita bikin sekolah internasional. Kita punya sekolah kan di Sentani di Papua. Kita punya pelayanan di Kupang, di tempat orang-orang miskin. Kelihatannya dia mau. Wah, saya malah senang dia mau ke Papua. Buka sekolah internasional. Karena sekolah kami di sana kayak Pak Ibu Heni udah mulai buka universitas. Juga yang di Sentani udah membuka SMA. Ini cita-cita ya, sekolah karismatik akan muncul dengan supranatural. Jadi bukan nggak ada masalah, sekarang ada masalah. Bisa dia senang di Amerika. Jadi masalahnya tajam-tajam, tapi kita punya ilahi, jadi biarkan ilahi itu yang kerja dan pasti sukses. Champion anak kita semuanya. Amin. Amin. Itu contoh. Amin, Bu. Iya.
Iya, ini ada yang bertanya buat ke Bapak Ibu Edu. Tadi disampaikan kalau buat ibu-ibu itu ya, intim dengan Tuhan gitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan bapak-bapak gitu ya? Apa yang harus mungkin imbangannya secara spesifik yang dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan masuk bahwa bagaimana menyikapi pasangan kita ya untuk bisa satu visi, bisa punya satu kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan, ya. Dan lalu apa dampaknya buat anak-anak? Itu Bapak Ibu Edu mungkin bisa disampaikan. Ya, jawabannya kalau bapak-bapak ya harus, kalau ditanya ibu-ibu intim, bapak-bapak pun harus intim dengan Tuhan juga. Ya, artinya harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, yang intim juga punya bergantung pada Tuhan juga, takut akan Tuhan. Dan jadi kita harus juga, bukannya ya ibu-ibunya yang intim aja gitu, bapak-bapak harus. Dan tadi saya kan udah bagikan bahwa prinsipnya ya segalanya untuk Tuhan. Kalau kita punya ambisi yang terdalam, kasih yang terdalam untuk Tuhan, maka kita akan bawa anak kita, gitu ya. Kita akan bawa. Itu jadi intim, dari keintiman ya timbul hati yang dalam untuk mengasihi Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan. Dan baru kita bisa bawa anak-anak kita. Juga ada kerinduan yang dalam untuk bawa anak kita dalam dengan Tuhan. Nah, bagaimana? Yang kedua ya, itu yang pertama. Jadi harus intim juga, tapi juga banyak hal yang harus dilakukan. Harus tadi tough, jangan nyerah. Karena saya tadi kan dibilang istri saya 3 kali pindah gitu. Sampai universitas yang ketiga kan, yang jadi bukan nggak ada masalah itu kan, tapi ya kita ngikutin, bukan dipukul diapain. Oke, kamu nggak mau sini, ayo pindah ke sini. Nggak mau lagi, pindah lagi 3. Nah, ternyata di tempat yang ketiga, ya nilainya tinggi-tinggi gitu loh. Ya nilainya tinggi-tinggi. Nah, apalagi pas ya di luar negeri ya juga A semua rata-rata, kalau reportnya disampaikan ya A melulu gitu ya di sana nilainya. Jadi, tapi prosesnya jangan lihat ujungnya, dia udah master, lagi ambil doktor. Lihat ujungnya di Amerika, tapi lihat prosesnya dulu bagaimana. Sampai 3 kali dipindahin universitas, diikuti dah, karena nggak ada kata nyerah. Ya, nggak ada kata nyerah, ikutin lagi. Oh, kita berarti dikuliahin, dia nggak kuliah setahun 2 tahun. Gue nggak suka katanya, coba 2 tahun kemudian kamu gimana nggak kuliah lagi katanya. Wah, kenapa? Saya nggak suka katanya. Nah, itu kan masalah. Tapi ya kita nggak nyerah. Oke, mana yang nggak mau suka? Ke sini, ayo. Setelah dibayar, dia bilang nggak suka lagi, coba. Nah, tapi ayo, oke, mana yang kamu suka? Akhirnya ketemu yang dia suka. Nah, akhirnya juga mungkin dia sampai pada pasnya, ternyata luar biasa. Dan saya nggak nolong dia untuk skripsinya. Padahal saya paling jago buat skripsi, tapi anak saya nggak ada satu yang minta tolong saya. Itu luar biasa juga, mereka bikin sendiri dengan dan pandai sekali saya lihat mereka. Gampang sekali gitu ya. Nanya juga enggak gitu sama saya. Artinya saya bisa, dan mereka ngarang-ngarang proposal semua juga jago-jago semua gitu deh. Ini pelatihan luar biasa dari Tuhan di pelayanan soalnya. Nah, lalu bagaimana supaya satu visi? Ya dari awal ya, supaya suami dan istri satu visi, ya pasti kalau salah satu yang merasa ya dua-duanya harus berdoa sama-sama menanyakan pada Tuhan ya apa yang di Tuhan mau dalam kehidupan, yang spesifik, tapi yang khas ya, maksudnya kalau yang umum udah pasti kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, dorong. Jadi ini maksudnya kalau kita dorong supaya semua betul-betul tujuannya hanya untuk Tuhan.
Saya kira itu bisa dicapai sebetulnya kalau dalam proses kita berdoa, dan kemudian juga ya dibilang nggak susah-susah juga sama Tuhan kan. Tuhan nggak bilang yang jauh-jauh lah. Sebagaimana kita ada, tapi di sininya, di batinnya dalam itu semua untuk Tuhan. Ada yang diberkati dalam bisnis, sambil bisnis tapi untuk Tuhan. Ada yang betul-betul disuruh ngerintis satu tempat. Ada yang kayak saya, panggilan saya waktu saya pindah ke Jakarta, ya bukan saya hanya yang pergi ke Papua, tapi saya benar-benar siapin resource dan mendukung hamba-hamba Tuhan, dan juga ke depan pada saat mulai membuka saya ke depan. Itu panggilan saya yang clear buat saya. Bukan saya pergi satu tempat, kecuali andai Tuhan bicara gitu ya. Tapi pasti akan temukan, ya, church planting itu panggilan saya salah satu, dan menempatkan orang. Nah, sampai ya berdoa bersama, cari, dan Tuhan nggak susah, Tuhan mudah, gampang ditemui. Yang penting satu dulu, sama-sama ingin Tuhan yang nomor satu dalam kehidupannya, saat sepakat di situ dulu dasarnya. Karena yang sulit di situ untuk sepakat, Pak. Tuhan number one, yang lain nomor dua. Ya, karena kadang-kadang ya kedagingan kita ingin tadi ya memperoleh sesuatu yang lebih mapan, lebih enak, bukan sesuatu yang lebih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Nah, poin itunya yang sering kali nggak tercapai. Kalau itu udah tercapai, gampang sekali dua-duanya tahu apa yang Tuhan mau. Gampang sekali, karena itu nggak capai ya sebetulnya perbedaannya bukan di tahu yang tepatnya, perbedaannya adalah yang salah satu tidak betul-betul ingin beri segalanya pada Tuhan. Nah, yang merasa lebih sungguh-sungguh ya bisa berdoa, mendoakan dan bukan kasar, sambil membawa, memberi contoh sampai betul-betul ya dilawat Tuhan dan akhirnya sejalan. Mungkin begitu jawabannya, Pak. Saya mau bagi. Ya, Bu. Kalau orang intim dengan Tuhan, kalau orang itu tadi yang Daddy Eddie bagi, takut Tuhan, bergantung dengan Tuhan, dia tidak mungkin tidak tahu suara Tuhan. Musa dikatakan face to face, muka dengan muka, no riddles katanya, enggak belat-belit, clear katanya, jelas katanya. Jadi Musa dengan Tuhan intim, dia tahu apa, klik. Waktu dia melawan Firaun, ya hanya Tuhan berfirman. Dia cuma hidup merenungi firman Tuhan siang malam. Dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa? Musa berotoritas. Musa memerintah. Musa punya visi bawa orang Mesir keluar dari Mesir. Jelas visinya untuk orang Israel. Step-stepnya. Ada kapak, ada belalang. Jelas. Dia mengalahkan oleh karena keintiman dengan Tuhan. Joshua, dia merenungi firman Tuhan siang dan malam. Dia panglima, dia tahu dia mesti ke Kanaan, negeri penuh dengan susu madunya. Dia mengalahkan 31 raja. Visinya jelas, tahu apa. Daniel 3 kali sujud di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Daud 7 kali. Dia semuanya orang yang intim, yang tadi Dad Edu bilang, semua untuk Tuhan, senternya, tujuan untuk Tuhan. Tidak mungkin dia tidak tahu visi Tuhan. Pasti dia berotoritas. Di Alkitab semua tahu. Sampai Yunus, sampai nabi-nabi kecil, dia tahu. Nehemia untuk bangun tembok, Abraham, desa, kota, kemana dia tahu. Berapa lama, atau tinggal selama-lamanya di Semarang. Pasti dia tahu. Saya waktu dengan penatua adik-adik di sini dengan Ibu Sinta itu sekolah sambil dia kerja. Jadi cara memuridkannya gimana gitu ya untuk saya. Tapi saya punya doa untuk dia masuk rencana Tuhan, dia masuk visi Tuhan yang besar. Saya berdoa dan berdoa. Dan waktu teman hidup
banyak yang suka dengan dia. Orang-orang kaya, orang-orang pintar, ganteng-ganteng, orang pegang jemaat, gembala, penatua masih pada muda, belum menikah. Dan orang-orang itu senang ke Sinta. Datang ada seorang pria yang lebih ganteng bernama Oscar Pakpahan datang. Oscar ini baru datang dari Bogor ke Jakarta. Jadi dia belum punya jemaat, saya belum tahu rohaninya. Lalu Oscar ini juga naik bus, menikah juga naik bus, jadi nggak banyak uang. Saya cinta anak saya pengen cinta banyak uang, saya pengen cinta masuk visi Tuhan, rencana Tuhan, ada jemaat dan sebagainya. Tapi saya orang berdoa, daging saya bisa dikalahkan. Jadi waktu saya tanya ke Sinta bilang saya damai dengan Oscar. Saya belum, karena masih tebal, tapi saya berdoa. Waktu dia bilang kedua kali dia damai, kita berdoa lagi, saya nyerah. Dan saya damai sekali. Saya buat pesta dia sampai saya sakit, panas tinggi, oleh karena begitu sukanya saya kerja keras untuk acara Kasinta. Jadi orang berdoa pasti ada hal-hal besar, supranatural, unlimited. Dan Musa, Daniel, semua itu orang intim. Pasti dia tahu suara Tuhan. Orang yang menyerah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Semangat Ibu Eli. Amin. Merdeka. Amin. Ya, terima kasih Pak Edu, Bu Eli. Waktu enggak terasa sudah 2 jam kita bersama. Pengennya kita terus banyak ya mendengar pengajaran dan juga hikmat ya, bagaimana kita terus bertumbuh ya, kita sebagai orang tua mewariskan nilai-nilai kepada anak-anak kita ya. Namun karena waktu, Bapak Ibu Saudaraku, nanti ketika ada yang ingin bertanya bisa secara pribadi, juga yang belum tahu nomornya nanti bisa menghubungi saya, nanti saya beri nomornya Pak Edu. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Pak Edu, Bu Eli. Terima kasih semuanya. Namun kita akan akhiri dengan kita didoakan oleh Bapak Ibu Edu. Mohon Bapak Ibu Edu bisa berdoa buat kita semua. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kami boleh sama-sama dipercaya Tuhan keturunan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan ingin kami jadikan semua keturunan kami menjadi orang-orang keturunan ilahi. Kami akan berjuang bersama. Kami punya hikmat Tuhan, kami punya kuasa Tuhan untuk mengubah anak-anak kami secara natural, secara supranatural juga. Bahwa mereka mengasihi Tuhan di atas segalanya. Mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Kami ingin mereka berhasil tubuh jiwa roh. Mereka sungguh-sungguh berhasil di studinya, di karirnya, tapi mereka cinta Tuhan. Mereka sungguh-sungguh rindu Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Kami berdoa hikmat Tuhan melimpah pada setiap Bapak Ibu di tempat ini yang ikut seminar. Kami berdoa tidak ada yang nyerah, tapi semua diberi keteguhan. Amin. Kami tidak pernah mau menyerah, kami akan bawa anak-anak semua kepada Tuhan. Amin. Kami akan bawa terus dengan cara yang lemah lembut, tapi di hati kami yang terdalam, kami tidak mau berhenti membawa mereka, dan kami pasti menang bersama Tuhan. Dan dunia dan iblis pasti dikalahkan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, beri pengurapan, beri kasih, dan kekuatan daripada Tuhan untuk setiap suami, istri, ibu, bapak, dan anak-anak mereka, anak-anak kami semua dijamah hatinya oleh Tuhan, dijumpai oleh Tuhan. Amin. Kami diberi hikmat mengatasi segala masalah, segala kedagingan, segala penolakan daripada anak-anak yang lebih cinta dunia, lebih cinta daging, tapi sulit untuk ke perkara-perkara rohani, tapi mereka benar-benar didewasakan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Mereka bersama kami melayani Tuhan, cinta Tuhan, lebih dari segalanya. Mereka bahkan jadi penanggung jawab pelayanan, pemimpin pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka jadi berkat di banyak tempat, membawa banyak orang kepada Tuhan. Terima kasih. Ini sukacita kami. Apa gunanya kami punya anak yang berhasil di dunia, tapi
jauh daripada Tuhan. Tapi kami punya anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati banyak orang, masyarakat. Diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edu, Bu Edu. Terima kasih, Bang Edu. Terima kasih, Pak Terima Edu. kasih semua. Terima kasih.